bersama bertiga. Di video kali ini saya akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan cara menggunakan XAMPP dalam melakukan pemrograman bahasa PHP. Sebelum kita melakukan yang namanya percobaan atau praktek, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PHP dan juga apa itu XAMPP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Awal, PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Namun, seiring perkembangannya, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsi yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. PHP dapat digunakan bersama HTML, memungkinkan pengembangan untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternal. Di sini adalah apa saja yang perlu kita siapkan dalam melakukan pemrograman dengan bahasa PHP, dan juga untuk menginstal XAMPP. Yang pertama, kalian memerlukan yang namanya browser. Di sini kalian bebas boleh menggunakan browser apa saja, dari Chrome, Firefox, Brave, dan lainnya. Selama di dalam itu kita bisa search yang namanya XAMPP. Dan yang kedua itu ada namanya text editor. Text editor itu tempat kita melakukan yang namanya coding atau melakukan penulisan kode. Di sini saya menggunakan yang namanya VS Code atau Visual Studio Code. Dan yang ketiga adalah web server lokalnya. Karena sesuai omongan kita di awal, kita akan menggunakan web server yaitu XAMPP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu XAMPP. XAMPP adalah paket perangkat lunak open source yang berisi server web, Apache, database MySQL, PHP, dan Perl. Ini adalah solusi populer untuk membuat server lokal atau local host agar pengembang dapat membuat dan menguji aplikasi web secara offline tanpa memerlukan koneksi internet. Komponen utama XAMPP itu ada X atau cross platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Apache, web server yang berfungsi untuk menyajikan konten website. Dan MySQL itu sistem manajemen basis data untuk menyimpan data dan mengolah data. PHP itu bahasa scripting yang digunakan untuk membuat website dinamis. Dan Perl adalah bahasa scripting lain yang didukung oleh XAMPP. Dan fungsi dan kegunaan XAMPP itu yang pertama pengembangan web lokal, memungkinkan developer untuk menguji dan membangun aplikasi web di komputer mereka sendiri sebelum diunggah ke server publik atau kita hosting. Kedua adalah mengelola database, membantu mengelola database melalui tool seperti PHP MyAdmin yang disertakan dalam paket, fleksibel dan mudah digunakan. Setelah itu, lingkungan yang aman, menyediakan lingkungan pengembangan yang aman karena semua file yang tersimpan di komputer lokal. Setelah itu, proses debugging dan upgrade, memudahkan proses debugging dan upgrade aplikasi berbasis web. Nah, di sini kita akan lanjut melakukan yang namanya install XAMPP. Di sini kita telah membuka yang namanya browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Di sini kalian bisa tulis XAMPP. Kalian buka. Di sini akan muncul beberapa opsi. Kalian pilih yang
download XAMPP. Di sini seperti tadi penjelasannya, X itu cross platform, jadi kita bisa menggunakan XAMPP ini di berbagai macam OS, dari Windows, Linux, dan OS X atau biasa di MacBook. Karena kita di sini menggunakan Windows, kita pilih download yang Windows dengan versi terbaru. Kalian pencet download, kita tunggu di sini dan akan muncul hasil downloadan kita. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah kalian download dan setelah itu kalian install. Setelah kalian install, dia akan muncul seperti ini. Seperti ini. Di sini ada opsi Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, kebetulan sekali kita hanya ingin yang namanya membuat web server, kita hanya perlu menyalakan atau start yang namanya Apache. Nah, di sini telah terlihat Apache-nya telah jalan. Untuk menyambungkan menyambungkan XAMPP dengan VS Code ini, kita harus buka filenya dulu. Di sini kalian cari file XAMPP yang kalian telah install. Kalian buka filenya. Kalian cari yang namanya htdoc. Setelah itu kalian buat file yang akan kita gunakan di dalam VS Code tersebut. Di sini saya telah membuat file yang namanya pt1 php atau part1 php, dan di dalam file ini berisi file php yang bisa kalian buat di dalam VS Code tersebut. Di sini kita buka VS Code-nya. Setelah itu kalian buka filenya dengan pilih open folder. Setelah itu kalian tulis nama filenya. Setelah itu tulis .php, dia akan muncul seperti ini. Kita akan berikan contoh sederhana dari penggunaan bahasa pemrograman PHP dan penggunaan XAMPP. Sebelum kita melakukan coding, kita bisa coba melakukan yang namanya checking dengan menuliskan localhost / nama foldernya pt1 php. Dia akan muncul seperti ini. Jika kalian belum membuat filenya, di dalamnya akan kosong, tidak ada file seperti ini. Kebetulan kita telah membuat file PHP-nya, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita pencet, dia tidak akan ada apa-apa karena kita belum isi kode di dalam file tersebut. Di sini kita akan buat codingan sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk awalannya kita bisa tulis PHP. Setelah itu kita tulis variabelnya itu nama.
Setelah itu kita titik koma. Setelah itu file selanjutnya npm saya itu kita buat. Setelah itu titik koma. Selanjutnya kita kasih nama jurusan. Jurusannya itu teknologi informasi. Selanjutnya kita tulis prodi kita. Prodi kita itu teknologi rekayasa perangkat lunak. Itu titik koma. Dan alamat kita alamatnya di Lampung. Itu hobi. Hobinya misalnya balap pesawat. Untuk kita di sini telah membuat yang namanya variabelnya. Di sini kita akan langsung print atau memunculkan hasil dari variabel tersebut. Di sini kita bisa tulis seperti ini. Seperti ini. Kita bisa tulis echo ketik 2 nama titik ketik 2 titik kita panggil variabelnya titik, habis itu ketik 2 br ini kegunaannya supaya dia setelah di run akan ke bawah untuk print selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan echo lagi dengan nama nim. Setelah itu echo lagi dan echo lagi. Setelah itu akan ditutup dengan tanya tanya dan simbol ke kanan. Ini adalah hasil codingan kita dari file yang sudah ditentukan. Coba kita run. Di sini akan kita coba run. Kita akan pindah ke index PHP, kita refresh, kita masuk ke file, kita masuk ke file latihan PHP, masuk. Nah, di sini telah terpampang nama dan data diri yang saya buat dan saya input. Ada nama benar, name-nya, jurusannya, prodinya, alamatnya, dan hobinya. Dan di sini saya punya. Di sini juga kita kan diperbolehkan menggunakan yang namanya CSS. Jadi di sini kita akan coba running menggunakan CSS. Di sini sedikit berbeda dari HTML. Kalau HTML itu kan dia langsung kita tulis saja seperti variabelnya tersebut, tapi di sini yang bisa dituliskan langsung itu hanya variabelnya di PHP-nya. Untuk bahasa pemrograman HTML, CSS dan HTML dan CSS-nya itu kita buatnya di dalam echo. Jadi echo ini bisa disebut kayak perantara untuk menggunakan bahasa pemrograman HTML. Untuk dalam echo ini normal ya, enggak seperti penggunaan HTML. Doctype HTML headnya ada, stylenya untuk CSS-nya ada, dan untuk penutup juga tetap sama. Di sini coba kita refresh lagi dan kita run lagi, hasilnya seperti ini.
untuk fungsinya, untuk hasilnya itu sama, cuman hanya lebih aman menggunakan PHP. Ini kita coba inspect. Kalau kita inspect itu dia tidak akan ketahuan yang namanya file utamanya atau file PHP-nya. Jadi kita bisa menyembunyikan file HTML-nya kalau kita menggunakan PHP. Di sini kita belum bisa menunjukkannya, tapi dalam praktek lainnya mungkin kita bisa menunjukkan kegunaan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan praktek sedikit dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.